Bab 503, keluarga Yun tidak besar, dan tidak lama setelah pergi, Yun Xiao berhenti di depan halaman yang elegan. Yun Xiao menoleh ke samping dan berkata, "Ini adalah kediaman ayahku. Karena kesehatannya, dia jarang keluar. Saat ini, dia seharusnya berada di dalam. Halaman ini tidak besar, sebagai tempat tinggal kepala keluarga, tampaknya tidak jauh berbeda dengan halaman di sekitarnya." Yun Ce melihat sekeliling dan melihat bahwa jejak kaki di sini sangat jarang. Jelas hanya sedikit orang yang datang. Di sini, kediaman kepala keluarga terpandang seharusnya menjadi tempat yang sering dikunjungi. "Ayo masuk." Yun Xiao perlahan mengatur nafasnya agar wajahnya terlihat lebih baik. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh punggungnya lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada darah di pakaiannya yang baru diganti, dia merasa lega. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan hendak ketika dia melangkah ke halaman, dia menemukan bahwa Yun Ce tidak mengikutinya. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia melihat Yun Ce menatap lurus ke depan, sepertinya sedang melamun. "Kakak Yun, ada apa?" tanya Yun Xiao. Yun Ce menoleh ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Tidak apa-apa, ayo masuk. Kuharap itu tidak mengganggu istirahat ayahmu." "Tidak, ayahku biasanya tidak istirahat saat ini," kata Yun Xiao sambil tersenyum, lalu membisikkan pengingat, "Jangan beritahu ayahku bahwa cederaku serius, kalau tidak orang tuaku akan tahu. Aku yakin aku tidak akan bisa tidur nyenyak selama beberapa hari." "Iya." Yun Ce setuju dan mengambil 1 langkah ke depan. Bahkan Yun Xiao dapat melihat bahwa dia sedikit terganggu. Halaman kecil, paviliun pendek, meja batu, 4 bangku batu, dan teralis anggur kecil berwarna hijau. Di samping teralis anggur ada kursi rotan yang terlihat agak tua. Di sebelahnya ada rak senjata yang bahkan lebih tua. Itu hanya saja tidak ada senjata yang digantung di atasnya, atau bahkan ada bekas senjata yang digantung di atasnya. Inilah yang dilihat Yun Ce, semua yang ada di halaman. Yun Xiao berdiri di depan ruang utama dan berkata dengan lembut, "Ayah, apakah kamu di dalam? Aku membawa seorang teman ke sini, dia ingin bertemu denganmu." Ada sedikit gerakan di dalam ruangan, lalu terdengar suara seorang pria paruh baya, "Oh, teman, haha, sepertinya ini pertama kalinya Xiaoer membawa temannya ke sini, masuklah." Suaranya lembut, tapi tanpa nafas, menunjukkan kelemahan yang jelas. Sebagai seorang dokter, Yun Ce bisa mengetahui betapa tak tertahankannya kondisi fisik pemilik suara itu hanya dari suara tersebut. Jantungnya tiba-tiba tersentak tak terkendali. Ada rasa sakit seperti jarum jauh di dalam hatinya. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke jantungnya. Dia selalu berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini adalah kakeknya, bibi kecilnya, dan Chang Yue, yang menikah dengannya. Dia tidak mengerti mengapa dia menghadapi seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya dan diam-diam dia benci. Kelemahan dalam suaranya sebenarnya menyebabkan dia merasakan sakit yang ringan namun sangat menyayat hati. Mungkinkah ini semacam hubungan darah dalam legenda? Sekarang hanya ada tembok di antara kita, dan orang yang akan kita lihat hanya dalam beberapa langkah sederhana, sungguh hanya. Kalau begitu ayo masuk, Kakak Yun. Kakak Yun, Kakak Yun. Yun Ce menatap kosong ke depan, matanya kosong, dan anggota tubuhnya tegang, seolah jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuh. Yun Xiao memanggilnya 3 kali berturut-turut sebelum akhirnya dia sadar kembali. Dia begitu berani sehingga dia melanggar hukum dan berani sendirian. Dia yang telah menghancurkan klan surga terbakar dan berani masuk ke sekte ilahi Phoenix sendirian menghadapi pintu. Terbuka hanya 3 langkah di depannya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Itu adalah sebuah perasaan yang sangat asing yang belum pernah dia alami sebelumnya, denyut dan kegelisahan. Perasaan itu, dia tidak bisa menjelaskannya, tidak bisa menggambarkannya. Dia memiliki 2 kehidupan. Dalam satu kehidupan, tuannya yang membesarkannya, dan di kehidupan lain, kakek Xiao yang membesarkannya. Dalam kedua kehidupan, dia tidak memiliki orang tua. Bahkan orang tua angkatnya dalam kehidupan ini keduanya meninggal sebelum dia bisa mengingatnya. Ayah, sebuah konsep yang sangat akrab bagi orang awam, selalu terasa sangat aneh dan jauh baginya. Dari kakeknya Yun Changhai, ia mengetahui identitas dan nama orang tua kandungnya, serta alasan mereka meninggalkannya. Kebencian aslinya terhadap mereka lenyap, dan tanpa sadar ia ingin bertemu dengan mereka. Tapi sekarang, dia akan menghadapinya. Dia pikir dia sekuat baja, tapi dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.
Aku baik-baik saja, Yun Che tersenyum enggan, dia mengepalkan tangannya dan menyadari bahwa telapak tangannya dipenuhi keringat. Aku sudah lama terpesona oleh senior Yun, dan tiba-tiba aku ingin melihatnya. Aku sedikit terlalu bersemangat, jadi biarkan aku tenang sebentar. Apakah itu terlalu berlebihan? Yun Xiao menggaruk keningnya, menyatakan bahwa dia tidak begitu mengerti. Yun Che menekankan telapak tangannya ke dada. Setelah menarik napas beberapa kali berturut-turut, dia menghembuskan napas panjang. Ekspresinya akhirnya sedikit tenang. Dia menatap pintu di depannya sebentar dan akhirnya berkata, Yun Xiao, ayo masuk. Pintu didorong terbuka, Yun Xiao di depan, dan Yun Che di belakang. Mereka masuk perlahan, lalu pintu ditutup. Di depan meja kayu di seberang pintu, sesosok tubuh berpakaian hijau perlahan keluar dari dalam meja dan kursi. Berbalik perlahan, ini adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 50 tahun, wajahnya pucat dan tidak berjanggut, tetapi warna putih seperti itu adalah pucat yang menyakitkan yang dapat dilihat sekilas oleh orang biasa. Sebagai seorang praktisi mendalam yang kuat, tubuhnya seharusnya tetap sangat muda, tetapi dari tubuhnya, dia dapat melihat tampilan tua yang berat. Bahkan rambutnya bercampur dengan setidaknya 30% rambut putih. Tapi tidak satupun dari ini bisa menutupi temperamennya yang luar biasa yang melampaui orang biasa. Di antara alisnya, ada sedikit kelembutan dan kedamaian. Meski ada bekas-bekas penuaan di wajahnya, namun raut wajahnya tetap menunjukkan ketampanan yang tak bisa disembunyikan. Tak ada yang meragukan kalau di masa mudanya, ia pastilah pria tampan yang langka. Xiaoer ingin menyapa ayah. Apakah ayah sedang melukis? Kata Yun Xiao sambil melihat kertas nasi di atas meja. Setelah Yun Che masuk, dia memandang pria berbaju hijau sejenak, dan pria berbaju biru juga menatapnya. Dia tidak langsung menanggapi kata-kata Yun Xiao, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Xiaoer, ini dia teman yang kamu sebutkan. Penampilannya luar biasa, dan temperamen serta sikapnya bahkan lebih luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana memanggilnya. Setelah Yun Xiao masuk, dia tidak langsung menyapanya. Menghadapi pertanyaannya, dia terus tertegun beberapa saat. Akhirnya, dia mencoba untuk tenang, membungkuk sedikit, dan berkata dengan sopan, nama keluarga junior ini adalah Yun, dan nama aslinya adalah Che. Junior ini selalu merindukan keluarga Yun di kota Kekaisaran Iblis, jadi ketika saya bertemu senior Yun untuk pertama kalinya, saya merasa sedikit lepas kendali, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya. Oh, nama keluargamu juga Yun. Yun Qinghong mengendurkan alisnya dan sedikit tersenyum. Yun Che, haha, nama yang bagus, nama yang bagus. Orang tuamu pasti memberimu nama ini, karena mereka berharap agar kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik. Tanpa penyakit, tanpa kekhawatiran, haha, batuk, batuk. Yun Qinghong hanya tersenyum ringan, tapi kemudian dia terbatuk dengan keras. Yun Xiao bergegas maju dan berkata dengan cemas, ayah, kamu baik-baik saja, apakah kamu sudah minum obat hari ini? Yun Qinghong segera pulih, melambaikan tangannya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, ayah baik-baik saja. Tentu saja aku meminum semua obat yang perlu aku minum. Jika tidak, ibumu tidak akan bisa menyelamatkanku. Oh, petik 2, ekspresi Yun Qinghong tiba-tiba berubah sedikit, dan dia meraih tangan Yun Xiao, kamu terluka, apa yang terjadi? Yah, itu bukan cedera serius. Yun Xiao awalnya ragu-ragu, tapi dia tahu bahwa masalah itu tidak bisa disembunyikan, jadi dia menghindari poin utama dan dengan singkat memberitahunya tentang pembunuhan itu ketika dia bertemu di luar. Kota ketujuh di dunia, orang yang ingin mereka bunuh adalah Kim Mei, dan mereka secara spesifik menyatakan bahwa mereka tidak akan menyakitiku, tetapi situasinya sangat berbahaya pada saat itu. Untungnya, Yun Xiao menunjuk ke arah Yun Che, untungnya, saudara Yun Che datang untuk menyelamatkan, jika tidak, itu akan benar-benar tidak dapat dibayangkan. Target mereka adalah kakak ketujuh, saya hanya mengalami sedikit luka ringan, itu tidak menjadi masalah, Anda tahu, saya masih hidup dan bersemangat sekarang. Petik 2, luka yang dialami Yun Xiao tentu tidak serius, jika bajunya robek, dia masih bisa melihat lubang merah dan berdarah di punggungnya. Tapi kalau dilihat dari luar, itu hanya trauma, sudah stabil, dan cukup untuk sembuh dalam waktu 1 bulan. Yang membuat Yun Che semakin khawatir adalah Yun Qinghong. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa Yun Xiao terluka sampai Yun Xiao mendekat.
Bisa dibayangkan betapa lambatnya kesadaran spiritualnya. Yun Xiao tidak bisa melihatnya Yun Qinghong saat ini betapa berbahayanya situasinya. Yun Qinghong tentu saja tidak akan membiarkan Yun Xiao mengetahuinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari matanya. Dia sangat yakin jika Yun Qinghong terus seperti ini, dia tidak akan bertahan selama 3 tahun. Yun Qinghong sendiri juga harus menyadari hal ini. Setelah mendengar kata-kata Yun Xiao, Yun Qinghong mengerutkan kening dan tetap diam untuk waktu yang lama, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia tersenyum pada Yun Che, lalu mengangkat tangannya ke arahnya. "Adik, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Kuanzi. Kesehatan Yun tidak baik, jadi..." Saat Yun Qinghong mengangkat tangannya, Yun Che melompat ke samping karena terkejut. Dia pasti berani menerima hadiah dari Raja Surga, tapi dia tidak akan pernah mampu menanggung hadiah dari orang di depannya. Sebelum dia selesai berbicara, Yun Che berkata dengan panik, "Senior. Senior, aku tidak bisa menahannya. Aku baru saja menyelamatkan Yun Xiao dengan sedikit usaha. Aku tidak pantas mendapatkan hadiah sebesar itu darimu. Senior, kamu tidak perlu mengingatnya sama sekali." Yun Qinghong sedikit terkejut. Itu hanya penghormatan serah terima yang sangat sederhana. Dan kata, "hadiah besar," tidak dapat dibandingkan dengan kata, "hadiah besar." Selain itu, pihak lain menyelamatkan nyawa putranya, jadi 100 tangan lebih terima kasih tidak akan terlalu banyak. Yun Che reaksinya benar-benar mengejutkan dan membingungkannya. Yun Xiao juga bingung dengan reaksi berlebihan Yun Che, tapi setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat menjelaskan kepada Yun Qinghong, "Ayah, ini sebenarnya masalahnya. Dalam perjalanan ke sini, kita semua setuju setelah bertemu denganmu. Kakak Yun dan aku akan bersumpah sebagai saudara. Dalam hal ini, orang tuaku akan menjadi orang tua kakak Yun. Oleh karena itu, kakak Yun pasti tidak akan berani menerima kesopanan ayahmu." "Oh, menjadi saudara angkat." Yun Qinghong memandang Yun Che, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Begitu, bagus, sangat bagus." Xiaoer memiliki sifat keras kepala dan biasanya hidup sendirian. Jika ada seseorang yang bisa berkomunikasi dengannya, tidak ada yang lebih baik dari seorang teman yang bisa kamu andalkan, dan sebagai orang tua, kamu akan merasa lebih lega dan tenteram. Meskipun Yun Qinghong menyatakan persetujuan dan kegembiraan, Yun Che melihat keraguan yang jelas di matanya. Memang benar ketika seseorang muncul tiba-tiba, tanpa identitas atau asal-usul, dan baru mengenalnya sehari, keraguan dan kewaspadaan adalah reaksi yang paling normal. "Ayah, izinkan aku memberitahumu, kakak Yun benar-benar kuat. 3 orang yang mengepungku dan Kimei semuanya adalah penguasa tingkat pertama, tapi kakak Yun hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh mereka dengan mudah, meninggalkan yang lain. Mereka berdua begitu takut mereka kencing dan lari dengan ekor di antara kaki mereka. Selain itu, saudara Yun baru berusia 22 tahun ini, dan hanya beberapa bulan lebih tua dari saya. Saya pikir bahkan Su Zizan dari keluarga Su, di usia 22 tahun, kamu mungkin tidak sekuat kakak Yun." Ayah, apa yang kamu pikirkan?" Yun Xiao sedang berbicara dengan penuh semangat ketika dia menemukan bahwa Yun Qinghong sedang menatap lurus ke arah Yun Che, ekspresinya sedikit membosankan. Mendengar teriakannya, Yun Qinghong memalingkan muka dan berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa, aku tiba-tiba merasa bahwa adik laki-laki Yun tampak familiar." Yun Che, kelihatannya familiar. Itu tidak mungkin. Ini pertama kalinya saudara Yun meninggalkan pintu tuan untuk berlatih, dan ini pertama kalinya dia datang ke kota Kekaisaran Iblis. "Ayah, kamu pasti mengingat orang yang salah." Yun Xiao dikatakan. "Haha, ayah bilang dia terlihat familiar karena menurutnya adik laki-laki Yun sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Dengan cara ini, semakin aku melihatnya, semakin dia mirip denganku." "Yun Che, benarkah?" Yun Xiao melirik Yun Qinghong, lalu ke Yun Che, lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Hei, ayah, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kakak Yun terlihat luar biasa, dan sekarang kamu tiba-tiba mengatakan bahwa kakak Yun terlihat seperti itu. Muda, kamu jelas-jelas memuji dirimu sendiri secara terselubung. Ibuku bilang kamu sangat bau ketika kamu masih muda, dan ternyata dia sama sekali tidak adil padamu." Hahaha. Yun Qinghong tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan Yun Xiao, tapi begitu dia tertawa 2 kali,
dia tiba-tiba tersentak dan terbatuk-batuk dengan keras. Batuk, 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 batuk. Ah, ayah! Yun Xiao terkejut, lalu meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Tetapi begitu dia menggunakan Xuan Qi, dia merasakan sakit yang menusuk di punggung dan organ dalamnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya bergoyang, dan luka di punggungnya hampir sakit. Runtuh dan berdarah. Untungnya, Yun Qinghong tidak merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku punya masalah lama ini. Bukannya kamu tidak tahu, adik Yun berada dalam keadaan miskin, kesehatan selama bertahun-tahun. Sungguh menyenangkan. Kasihan, aku membuatmu tertawa." Yun Ce menggelengkan kepalanya. "Senior, apa yang kamu bicarakan?" Melihat penampilan Yun Qinghong, tangannya gemetar beberapa saat, dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia mengambil langkah maju dan berkata, "Senior Yun, bolehkah saya melihat cedera Anda? Junior telah mempelajari keterampilan medis dari master, yang mungkin dapat meringankan." Cedera senior. Bab 504. "Ah, kakak Yun, tahukah kamu cara menyembuhkannya?" kata Yun Xiao terkejut. Yun Qinghong menatap Yun Ce dengan serius lagi. Dengan pengalamannya lebih dari 100 tahun, seharusnya mudah baginya untuk melihat dengan jelas kebenaran dan kepalsuan seorang pemuda. Tapi apa yang dilihatnya dari ekspresi Yun Ce adalah bahwa dia serius dan tulus dan bahkan sedikit mendesak, yang sulit dia pahami. Menghadapi situasi yang sangat tidak biasa ini, reaksinya seharusnya diam-diam waspada. Tapi entah bagaimana, menghadapi pemuda yang jelas-jelas baru pertama kali dia temui, tapi sangat aneh dalam segala aspek, dia tidak bereaksi sama sekali. Alih-alih merasa waspada atau jijik, saya merasakan rasa percaya dan keintiman yang tak terlukiskan terhadapnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan perasaan aneh. Dia memandang Yun Ce sebentar, merasakan detak jantung yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber detak jantung ini sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Adik Yun telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda usia. Dia pasti punya keterampilan medis. Benar-benar luar biasa. Namun sayang, tubuh Yun bukanlah luka biasa, melainkan penyakit lama." Saat itu, Yun mencari dokter terkenal di seluruh dunia, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, penyakitnya sudah semakin parah. "Sumsum darah, saya khawatir bahkan jika Daluo Jinxian datang ke dunia ini, tidak akan ada yang bisa Anda lakukan. Yun sangat berterima kasih kepada Anda karena memiliki niat ini, jadi jangan sia-siakan usahamu." Namun Yun Ce tidak tergerak, dan berkata perlahan dan tenang, "Junior tidak setuju dengan apa yang dikatakan senior Yun. Ketika saya pertama kali belajar kedokteran, guru saya mengajari saya bahwa segala sesuatu di dunia ini saling bergantung, dan segala sesuatu di dunia disebabkan oleh melalui siklus sebab dan akibat. Manusia dapat berubah dari sempurna menjadi sempurna. Penyakit pasti dapat diubah dari penyakit menjadi kesehatan yang sempurna. Di dunia ini, sama sekali tidak ada penyakit atau cedera mematikan yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika tidak ada penyakit atau cedera yang tidak dapat disembuhkan, hanya saja belum ada obatnya untuk saat ini. Guru generasi junior ini adalah yang terbaik di dunia. Orang bijak medis yang hebat, semua keterampilan medis saya berasal dari guru saya. Di bawah ajaran guru saya punya tidak pernah percaya bahwa ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini sejak saya masih kecil. Oleh karena itu, mohon minta senior Yun untuk mengizinkan saya mencobanya." Yun Qinghong telah bertemu dengan banyak sekali dokter terkenal, namun dia belum pernah mendengar kata-kata dari seorang dokter yang begitu percaya diri dan sombong sehingga dia tidak bisa membiarkan sanggahan. Namun, kata-kata ini keluar dari mulut seorang pemuda yang baru berusia awal 20-an. Yun Xiao membuka mulutnya dan tiba-tiba teringat energi misterius aneh yang dialami Yun Ce ketika dia terluka parah sebelumnya, dan tiba-tiba dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, biarkan saudara Yun mencobanya. Aku dibunuh oleh ketiga pria berbaju hitam itu sebelumnya. Seseorang terluka, ya, meskipun lukanya tidak terlalu serius, masih sedikit serius. Hanya butuh waktu singkat bagi saudara Yun untuk menstabilkan cedera saya sepenuhnya, dan saya hampir tidak bisa merasakan sakitnya. Mungkin saudara Yun benar-benar dapat menemukan cara untuk meringankan kesehatan ayah." Setelah mereka berdua mengatakan ini,
Yun Qinghong secara alami tidak bisa menolak lagi. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Oke, tapi jangan memaksakannya. Aku tahu betul bagaimana tubuhku." Yun Ce tidak berbicara lagi. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berdiri di depan Yun Qinghong, lalu mengulurkan tangan kirinya. "Senior Yun, izinkan saya menggunakan energi saya yang dalam untuk memeriksa kondisi fisik Anda. Tolong jangan melawan." Yun Qinghong sedikit mengangguk, lalu sedikit meluruskan postur duduknya. Matanya sangat damai, dan damai juga berarti dia tidak memiliki harapan apapun. Lagi pula, seperti yang dia katakan, dia lebih tahu dari siapapun bagaimana kondisi fisiknya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tidak ada satupun dokter terkenal di dunia yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Kini, setelah lebih dari 20 tahun curah hujan, penyakit ini semakin mustahil untuk disembuhkan. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya dan dengan hati-hati menekannya ke jantung Yun Qinghong, lalu menutup matanya, dan energi yang dalam perlahan memasuki tubuhnya. Di sebelahnya, Yun Xiao mundur beberapa langkah dan mengepalkan tangannya dengan gugup di depan dadanya. Dia tidak seyakin Yun Qinghong, tapi sangat ingin keajaiban muncul. Hanya dengan satu tarikan napas, alis Yun Ce tiba-tiba menegang, dan reaksi ini juga membuat jantung Yun Xiao berdebar kencang. Dari wajah dan aura kosong Yun Qinghong, dia tahu bahwa kondisi fisiknya pasti sangat buruk, dan setelah menyelidikinya, dia terkejut menyadari bahwa kondisi Yun Qinghong jauh lebih buruk dari yang dia harapkan. Semua organ dalamnya telah sangat terkuras, dan hampir tidak ada organ dalam yang utuh yang dapat ditemukan. Jantung, limpa, paru-paru, dan pembuluh darahnya yang dalam, semuanya ditandai dengan bekas luka yang terlihat seperti tergores oleh pedang tajam. Ketika organ dalam orang kuat terluka, selama dia diberi waktu yang cukup, dia dapat menggunakan energinya yang dalam untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun, bekas pedang ini masih ada setelah lebih dari 20 tahun. Jelas, sumber dari internal ini cedera bukanlah sesuatu yang biasa. Itu seharusnya disebabkan oleh luka. Terluka oleh energi pedang yang sangat kuat. Pedang Qi, domain pedang surgawi yang perkasa. Hal yang paling menakutkan bukanlah luka dalam, tapi lebih dari 90% otot dan pembuluh darahnya habis. Itu kegagalan, bukan pecah. Sekalipun otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh seseorang terputus, Yun Ce masih dapat memperbaiki semua sambungannya, namun kegagalan semacam ini jauh lebih mengerikan daripada kerusakan. Jika otot dan pembuluh darah orang normal dibandingkan dengan rimpang yang hidup, maka lebih dari 90% otot dan pembuluh darah Yun Qinghong pada dasarnya telah berubah menjadi kayu mati, dan hampir tidak ada jejak kehidupan. Yang juga gagal adalah pembuluh darahnya yang dalam. Trauma pada pembuluh darah dalamnya tidak serius, tapi seperti kolam lumpur yang mengering, tak bernyawa. Untuk dapat menyebabkan pembuluh darah dan meridian yang dalam runtuh sedemikian rupa, dapat dibayangkan betapa dia telah mengeluarkan kekuatan dan kekuatan fisiknya secara berlebihan. Mendengarkan penjelasan sederhana Xiao Lai, ketika mereka melarikan diri ke kota Liuyun 22 tahun yang lalu, mereka sudah penuh memar dan hampir kelelahan. Dan setelah itu, mereka tidak tahu berapa lama yang mereka lalui dan betapa mendebarkannya pelarian mereka. Mungkin sejak saat itu, setiap tarikan napas yang mereka keluarkan hanyalah cerukan belaka. Di bawah cerukan seperti itu, bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk merawat luka-luka mereka? Dalam upaya melarikan diri dengan seluruh kekuatan dan kemauan mereka, luka-luka mereka pasti semakin memburuk selangkah demi selangkah. Dan mungkin yang membuat mereka begitu gigih adalah anak yang ada di gendongan mereka saat itu. Jika itu hanya kegagalan pembuluh darah dan meridian, dan memburuknya luka dalam, bahkan jika Yun Qinghong tidak dapat memulihkan kekuatannya setelah lebih dari 20 tahun pemulihan, dia tidak akan bisa memadamkan api kehidupan. Yun Ce dengan cepat menemukan jawabannya. Di tubuh Yun Qinghong, dia menemukan racun dingin yang menyerang setiap sudut tubuhnya. Racun dingin inilah yang membuatnya cemberut. Karena racun dingin ini sama persis dengan racun dingin yang diderita istri Hua Minghai, Ru Xiaoya. Pada awalnya, Hua Minghai mengajak Ru Xiaoya, yang menderita racun dingin, untuk mencuri sejumlah besar kristal surga berurat ungu untuk menyelamatkan hidupnya, dan terus mencari berbagai obat aneh. Tetapi itu hanya bertahan selama beberapa tahun. Jika bukan karena bertemu Yun Ce, Ru Xiaoya pasti sudah meninggal setahun yang lalu. Racun dingin di tubuh Yun Qinghong telah ada selama lebih dari 20 tahun. Racun dingin ini telah sepenuhnya menyerang darah, sumsum tulang, dan bahkan darah kehidupannya. Dibandingkan dengan kondisi Xiaoya,
jauh lebih berbahaya. Hua Minghai berkata bahwa racun dingin Ru Xiaoya disebabkan oleh keracunan Istana Matahari Bulan. Mungkinkah orang-orang jahat saat itu tidak hanya berasal dari domain pedang Tianjian yang perkasa, tetapi juga dari Istana Matahari dan Bulan? Untuk waktu yang lama, Yun Ce perlahan menjauhkan telapak tangannya dari hati Yun Qinghong, alisnya masih terkatup rapat dan wajahnya serius. Yun Xiao memandangnya dengan gugup dan penuh harap, tetapi setelah menunggu lama, Yun Ce masih tidak berbicara. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan berkata dengan lantang, "Saudara Yun, bagaimana kesehatan ayahku?" Yun Ce tidak menjawab secara langsung, tetapi mengambil nafas dan berkata, kultivasi kekuatan mendalam Yun senior saat itu pasti telah mencapai puncaknya. Jika dia adalah orang biasa, apalagi bertahan sampai sekarang, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan hidup bahkan 3 tahun. Aku mendengar ibuku berkata bahwa pencapaian ayahku mengejutkan seluruh alam iblis ilusi. Di usianya yang baru 36 tahun, dia berhasil menerobos dan menjadi seorang kaisar. Dia juga kaisar termuda dalam sejarah alam iblis ilusi. Ditambah dengan kekuatan Suangan, sebelum kecelakaan ayah, tidak ada satupun rekannya di seluruh alam iblis ilusi yang bisa menjadi lawannya. Pada saat itu, meskipun kakek dan 10 tetua teratas tidak lagi ada dalam keluarga, dan mereka masih memikul tanggung jawab disalahkan, tapi dengan adanya ayah, tidak ada yang berani meremehkannya. Saya melihat keluarga Yun. Yun Xiao berkata perlahan, menyebutkan kejayaan Yun Qinghong saat itu, dia tidak bangga, hanya pahit. Kemudian, ayahku berhasil menerobos ke tahap tengah alam Jiangxuan, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan kepeduliannya terhadap kakek, dan dia baru saja menerobos ke alam Jiangxuan. Ibuku di alam Xuan menggunakan senjata rahasia keluarga untuk memasuki benua Tianxuan bersama-sama, tapi hasilnya, 36 tahun, Kaisar, ranah Jiangxuan Realm terlalu jauh bagi Yun Ce, karena itu, konsep memasuki Jiangxuan Realm pada usia 36 memiliki dampak psikologis yang sangat besar padanya. Dia adalah kaisar termuda sepanjang sejarah alam iblis ilusi. Mungkin bahkan di benua Tianxuan, tidak ada yang bisa mematahkan pencapaian ini. Jika dia tidak menghadapi bencana seperti itu, tidak ada yang bisa memprediksi ketinggian masa depannya. Namun, langit begitu iri pada para jenius sehingga membawa bencana besar. Dia pernah menjadi seorang kaisar, atau kaisar jangka menengah. Istrinya juga seorang kaisar, ini adalah alam yang paling maju, dan bahkan sekarang dia hanya bisa dengan putus asa memandangnya. Mereka berdua, ternyata sangat kuat, berdiri di ketinggian yang hanya bisa dijunjung oleh dunia. Haha, jangan sebutkan apa yang terjadi saat itu. Nasib ditentukan oleh Tuhan, dan sekuat apapun seseorang, dia ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkan Tuhan. Karena takdir seperti ini, kita hanya bisa menerimanya dengan tenang. Setelah lebih dari 20 tahun, saya sudah terbiasa dengannya. Suara Yun Qinghong lembut, setiap kata diremehkan, dan ekspresinya bahkan lebih acuh tak acuh. Dia sepertinya telah memalingkan muka dari segalanya dan pasrah pada nasibnya. Namun, saat Yun Ce menatapnya, dia melihat sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, matanya yang lembut, depresi berat. Kata-katanya tampak pasrah dan tenang, tapi yang lebih banyak didengar Yun Ce adalah kemarahan dan keengganan. Ya, betapapun terbukanya pikiran seseorang, mustahil baginya menerima nasib sekejam itu. Saudara Yun, tidak ada yang bisa kamu lakukan terhadap tubuh ayahku. Yun Xiao bertanya dengan sedih. Dilihat dari ekspresi Yun Ce yang sangat serius, dia benar-benar mendapatkan jawabannya. Yun Qinghong terkekeh dan berkata, "Saudara Yun, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu seharusnya melihat kondisi tubuhku sekarang. Bukan karena kamu tidak memiliki keterampilan medis, tetapi tubuhku memang tidak dapat disembuhkan. Faktanya, ini cara itu bagus, setidaknya hidupku jauh lebih seimbang dari sebelumnya." Dia menoleh keluar jendela dan mendesah pelan, "Dalam 2 bulan, identitasku sebagai kepala keluarga akan diubah menjadi orang lain. Di saat itu, saya merasa santai dan tidak khawatir lagi." Dia berkata, "Jangan khawatir lagi," tapi jauh di dalam matanya, ada kilatan rasa sakit yang mendalam, dan kerinduan. Kepala keluarga dipindahkan ke orang lain. Yun Xiao terkejut, apa yang terjadi? Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak mendengarnya? Apakah sudah diputuskan oleh Tetua Agung dan yang lainnya? Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang, "Xiaoer, jangan khawatir.
Saya telah duduk dengan sia-sia selama ratusan tahun sebagai kepala keluarga, dan saya seharusnya menyerahkannya kepada orang lain sejak lama. Meskipun tidak ada yang pernah memintaku untuk melepaskan posisiku sebagai kepala keluarga. Tapi, dalam 3 bulan, upacara 100 tahun Ratu Iblis kecil akan diadakan. Setelah upacara, 12 keluarga penjaga pasti akan bertempur lagi, antara naga dan harimau, dan bahkan sesuatu yang besar akan terjadi. Masalah besar apa? Yun Xiao bertanya dengan heran. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Suara polos Yun Qinghong mengungkapkan ketidakberdayaan yang mendalam. Matanya sedikit keruh, namun masih memproyeksikan kebijaksanaan yang sepertinya bisa melihat semuanya. Namun, tubuhnya yang lemah memungkinkannya untuk melihat semuanya tapi tidak dapat menjawab. Dia melanjutkan, keluarga Yun kita harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi upacara 100 tahun. Jika tidak, kita mungkin menghadapi krisis pengusiran dari 12 keluarga penjaga dan bahkan kota kekaisaran iblis. Apa? Yun Xiao terkejut. Pada saat ini, kami, ayah dan anak, juga harus ditinggalkan. Yun Qinghong menutup matanya, tanpa ekspresi, untuk mempersiapkan upacara 100 tahun pemerintahan Ratu Setan Kecil. Keluarga Yun kami akan mengadakan upacara keluarga di 2 bulan. Waktu itu adalah waktu bagiku untuk turun tahta. Tapi Xiaoer, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, kakekmu masih di sini. Keluarga Yun tidak berani memperlakukan kami dengan buruk. Bahkan jika kita benar-benar harus pergi, kita tidak akan tanpa rumah. Pergi, tempat keluarga Yun yang semrawut dan berdebu bukanlah hal yang buruk bagi keluarga kita. Yun Qinghong mengucapkan banyak kata yang membuat Yun Xiao tertegun dan tidak siap, dan dia tidak menghindar dari Yun Ce. Tapi sebelum itu, dia tidak memberitahu Yun Xiao hal seperti ini. Jelas sekali, serangan terhadap Yun Xiao dan Xiang Xian nomor 7 di dunia memberinya aroma. Yang jelas tentang sesuatu. 2 bulan kemudian, terjadi persaingan besar di dalam keluarga Yun. 3 bulan kemudian, peringatan 100 tahun pemerintahan Ratu Iblis Kecil. Dada Yun Ce naik dan turun sedikit, lalu dia mengatupkan giginya. Cahaya aneh muncul di matanya. Dia menatap Yun Qinghong dan berkata dengan tegas, Senior Yun, jika kamu bisa pulih dalam waktu 2 bulan, dan jika kamu mendapatkan kembali semua milikmu kekuatan yang sangat besar, maukah kamu mempertimbangkan melepaskan posisimu sebagai kepala keluarga? Kata-kata Yun Ce yang tiba-tiba membuat Yun Qinghong dan Yun Xiao tertegun pada saat yang sama. Yun Qinghong mengangkat alisnya, dan kemudian tersenyum masam, tanpa ini, tidak mungkin tubuhku bisa disembuhkan. Aku bisa mengembalikan misteri asliku, negara. Kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Jangan khawatir apakah itu mungkin atau tidak. Nada suara Yun Ce tetap tidak berubah, dan dia menatap langsung ke arah Yun Qinghong. Senior Yun hanya perlu menjawab junior ini. Jika dalam 2 bulan, tubuh dan kekuatanmu akan menjadi yang terbaik, sama seperti 25 tahun. Mantan Yun Qinghong, maka, maukah kamu menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga, bahkan jika orang-orang di klanmu menggunakan cara yang kasar untuk memaksamu? Yun Qinghong menatap Yun Ce dengan mantap, dan dari matanya, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar hebat. Dia terdiam sesaat, lalu perlahan tapi tegas menggelengkan kepalanya, tidak. Posisi kepala keluarga ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dari nenek moyang saya, kakek, ayah. Inilah identitas dan tanggung jawab yang diberikan ayah saya kepada saya. Jika saya memberikannya kepada orang lain, suatu hari nanti saya akan dikuburkan di bawah Loes. Saya tidak punya wajah untuk melihat ayah saya. Terlebih lagi, krisis keluarga Yun berada di ujung tanduk, dan beberapa anak muda bahkan memiliki rencana rahasia. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak akan pernah seperti ini. Tutup mulutmu mata dan abaikan. Hanya aku yang bisa menghidupkan kembali keluarga Yun. Kata-kata terakhir Yun Qinghong tidak lagi sedamai biasanya, tetapi menunjukkan semacam tekad dan kebanggaan yang terukir di tulangnya. Bab 505. Oke, Yun Ce mengangguk perlahan, Senior Yun, jika kamu mau percaya dan bekerja sama denganku, aku punya cara untuk mengembalikan tubuh dan kekuatanmu ke keadaan semula dalam waktu 2 bulan. Keadaan lengkap. Kata-kata Yun Ce seperti guntur di telinga Yun Qinghong dan Yun Xiao, terutama Yun Xiao yang langsung kehilangan suaranya di tempat. Dia bergegas maju dengan terjang, meraih Yun Ce tak terkendali, dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Yun,
kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar punya cara untuk membuat saya kesehatan ayah baik fisik maupun mental? Kekuatanku yang terdalam, semua pulih. Yun Xiao sangat bersemangat sehingga dia sedikit bingung, tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia sepertinya mempercayai kata-kata Yun Che, atau setidaknya dia penuh dengan harapan besar. Dan Yun Qinghong telah lumpuh selama lebih dari 20 tahun, dan apa yang dikatakan Yun Che tidak akan menjadi masalah bagi siapapun. Kedengarannya seperti fantasi, tapi apa pendapat Yun Xiao tentang Yun Che? Ada rasa percaya yang tak terlukiskan, bahkan jika apa yang dia katakan sangat sulit dipercaya, mau tak mau dia ingin mempercayainya. Yun Qinghong tampak terkejut, tetapi tentu saja dia tidak akan bersemangat seperti Yun Xiao. Dari ekspresi, mata, dan pengalaman hidup Yun Che, tidak ada jejak kepura-puraan atau kemunafikan, hanya tekad setelah mengambil keputusan. Dihadapkan dengan ekspresi, mata dan nada seperti itu, Yun Qinghong merasa kecurigaannya goyah. Dia menatap Yun Che dan berkata dengan bingung, "Adik Yun, apakah kamu benar-benar punya cara?" Yun Che tidak berbicara, tapi menenangkan diri, mengulurkan tangannya, dan menekannya lagi ke jantung Yun Qinghong. Yun Qinghong telah cacat selama lebih dari 20 tahun dan telah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Bahkan dia sendiri sudah lama menolak untuk percaya bahwa ada cara di dunia ini baginya untuk memulihkan tubuhnya, memulihkan energinya yang dalam adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah berani impikan. Oleh karena itu, betapapun banyaknya kata-kata jaminan yang saya berikan, mustahil baginya untuk benar-benar mempercayainya. Satu-satunya yang dapat membuatnya percaya adalah kenyataan yang dapat ia rasakan dengan tubuhnya sendiri. Yun Che menutup matanya dan memulai Dao Fu Tujue, lalu perlahan dan hati-hati menyuntikkan energi langit dan bumi yang diserap ke dalam tubuh Yun Qinghong, didorong oleh energi yang dalam, dan kemudian dengan hati-hati mengarahkannya ke setiap sudut tubuhnya. Kondisi fisik Yun Qinghong sangat buruk, jika diobati hanya dengan keterampilan medis dan obat-obatan, bahkan jika ia dapat disembuhkan, setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun. Selain itu, banyak ramuan yang dibutuhkan dalam proses ini sangatlah berharga dan langka, dan ada beberapa jenis yang bahkan lebih sulit ditemukan. Yun Che tentu saja tidak akan memilih metode pengondisian dan penyembuhan medis. Untuk memulihkan Yun Qinghong, yang telah cacat selama lebih dari 20 tahun, hanya dalam 2 bulan, satu-satunya pilihannya adalah menggunakan energi langit dan bumi yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha. Tidak peduli seberapa parah lukanya, beberapa kali seluruh tubuhnya hancur total dan semua organ dalamnya terkoyak. Selama dia masih memiliki nafas dan sedikit pemikiran, dia dapat dengan cepat pulih dengan teknik Pagoda Dao Fu. Hari ini, dia berada di alam keempat Pagoda Dao. Ditambah dengan tubuh Dewa Naga, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia dapat menyembuhkannya sepenuhnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan langit dan bumi, kecepatan pemulihan energinya yang dalam 10 kali lipat dari orang biasa. Energi langit dan bumi yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha dapat menyembuhkan diri sendiri, dan secara alami juga dapat menyembuhkan orang lain, meski kecepatannya jauh lebih lambat dari kecepatannya sendiri. 1 bulan sudah cukup. Setelah tubuh dan pembuluh darah dalam pulih, masih ada 1 bulan tersisa untuk memulihkan kekuatan yang dalam. Namun, menggunakan energi langit dan bumi untuk menyembuhkan orang lain terdengar sangat sederhana, namun kenyataannya sama sekali tidak. Hal ini karena tubuh Yun Che dekat dengan energi langit dan bumi, namun Yun Qinghong tidak memiliki teknik Buddha Agung. Jika energi langit dan bumi yang masuk ke dalam tubuhnya kehilangan kendali Yun Che, itu akan berubah menjadi bencana besar, memaksa. Pada saat yang sama, ilmu kedokteran yang dipahami Yun Che memainkan peran penting dalam proses ini. Dia akrab dengan setiap meridian, setiap titik akupuntur, dan bahkan posisi dan fungsi setiap otot dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, ki dari langit dan bumi yang dia kendalikan tujuannya memiliki lintasan yang jelas dalam pikirannya. Jika dia berubah menjadi orang lain, bahkan jika dia memiliki seni Dao Fu tingkat keempat seperti Yun Che, mustahil untuk menyembuhkan Yun Qinghong. Yun Qinghong awalnya merasakan aliran arus hangat dari bagian yang disentuh telapak tangan Yun Che, dan kemudian perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Aura ini sangat lembut, dan berbeda dari semua energi misterius yang dia kenal dalam hidupnya, yang membuatnya diam-diam terkejut. Dengan keberanian nafas lembut yang terus-menerus, kehangatan dalam tubuh menjadi semakin kuat, dan alirannya menjadi semakin lambat.
Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan meridian di anggota tubuhnya, yang telah dingin selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba menjadi hangat. Pada saat yang sama, dada dan tulang rusuknya telah lama terdiam, begitu sunyi hingga dia hampir melupakannya, keberadaan lebih dari selusin meridian. Pada saat yang sama, ada rasa sakit yang menusuk sesaat. Pada saat itu, seluruh tubuh Yun King Hong menegang, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, dan kemudian matanya bergetar hebat, dan tangannya gemetar lebih hebat lagi. Sejak Yun Xiao mengingatnya, dia selalu mengetahui ayahnya acuh tak acuh dan tidak peduli dengan dunia. Dia belum pernah melihatnya marah, dan jarang melihatnya tertawa. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengejutkannya, ombak. Setelah hidup hampir 22 tahun, ini pertama kalinya dia melihat emosi ayahnya tiba-tiba lepas kendali, dan dia buru-buru berkata, "Ayah, kamu, ada apa denganmu?" Kesadaran, mata Yun King Hong tertegun, dan seluruh tubuhnya masih bersemangat tak terkendali. Bagian dari meridianku telah sadar kembali. Ah, kata-kata Yun King Hong, bagi Yun Xiao, seperti suara dari dunia luar dari tepi langit. Melihat seluruh tubuh Yun King Hong gemetar karena kegembiraan, dia sangat terkejut hingga dia hampir menangis di tempat. Sungguh, apakah itu benar? Ayah, kamu benar-benar, sungguh. Jangan bicara dulu. Yun King Hong memaksakan dirinya untuk menahan kegembiraannya. Di depannya, mata Yun Che terpejam, alisnya berkerut, dan ada keringat di dahinya. Dia dalam keadaan di mana dia memusatkan energinya dengan seluruh kekuatannya. Yun Xiao dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya, menatap Yun Che dan kemudian ke Yun King Hong, dan tidak pernah bersuara lagi, tapi gemetar di matanya jelas menunjukkan kekacauan di hatinya. Tapi kegembiraan di hatinya secara alami jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Yun King Hong. Arus hangat masih mengalir di tubuhnya, mengikuti dada dan tulang rusuknya. Meridian diam itu mengirimkan sensasi satu demi satu, seolah-olah dia terbangun dari tidur panjang. Adapun meridian yang sudah benar-benar habis dan bahkan bisa dinilai mati tanpa berlebihan, menurutnya tidak akan pernah pulih. Para dokter terkenal di dunia fantasi itu juga memberitahunya bahwa meridiannya tidak mungkin pulih. Tapi sekarang, dia dengan jelas merasakan keberadaan meridian tersebut lagi. Bahkan jika salah satu dari meridian yang kering ini dapat dipulihkan, dia akan menganggapnya sebagai keajaiban yang luar biasa. Namun, dia merasakannya, tapi itu pulih sedikit demi sedikit, satu demi satu. Rasa sakit yang semakin bertambah, baik ringan maupun berat, tidak membuatnya merasakan penolakan apapun, malah membuatnya bersemangat seolah-olah memasuki mimpi surgawi. Ia semula hanyalah seorang pria yang telah cacat selama lebih dari 20 tahun, sudah lama putus asa, bahkan menunggu kematian dengan damai. Agar tidak membuat istri dan putranya khawatir, ia selalu bersikap setenang angin, santai saja, tampak menganggap enteng segalanya, namun tak seorang pun bisa memahami ketidakberdayaan, rasa sakit, dan keputusasaan yang dirasakannya. Tidak ada yang bisa memahami betapa bersemangat dan gembiranya dia saat ini. Yun Che tetap dalam posisi yang sama tanpa bergerak, hanya keringat di kepalanya yang mengalir, dan kemejanya segera basah kuyup. Yun King Hong memandang pemuda yang berdiri di depannya, yang telah memberinya kejutan besar dan harapan tanpa akhir, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Siapa pemuda ini? Tentu saja pemulihan kesadaran pada meridian tidak berarti telah pulih sepenuhnya, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan Dao Fu Tujue yang misterius. Apa yang Yun Che lakukan sekarang adalah menyuntikkan kembali pembuluh darah yang dalam yang telah habis ke dalam sumber kehidupan. Ini juga merupakan langkah pertama yang harus dia ambil untuk menyembuhkan Yun King Hong. Pemulihan kesadaran dalam sejumlah kecil meridian sudah cukup untuk membuat Yun King Hong terkejut seolah-olah dia berada dalam mimpi. Ketika dia menemukan bahwa kebangkitan ini menyebar dengan cepat dan hendak membangunkan semua meridiannya yang terkuras, bahkan dengan kondisinya dalam pikirannya, dia merasakan ilusi yang terlalu berat. Dan keajaiban ini benar-benar muncul di tubuhnya 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, saat arus hangat menghilang di tubuhnya, semua meridiannya yang terkuras hidup kembali. Meskipun meridian yang baru terbangun ini masih belum mampu menyuntikkan kekuatan dan bahkan tidak dapat mendukung kekuatan fisik, ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban dan menyulut harapan yang sangat mempesona. Yun Che menghela nafas panjang dan akhirnya membuka matanya. Dia menarik lengannya, mundur selangkah, menyeka keringat di dahinya, dan menunjukkan senyuman tipis di wajahnya yang lelah. Senior Yun, sekarang, aku bisa percaya junior ini.
Apakah kamu mengatakan itu? Adik kecil, kamu. Melihat Yun Che, merasakan perasaan aneh di sekujur tubuhnya, Yun Qinghong begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saudara Yun, kamu benar-benar luar biasa. Mata Yun Xiao bersinar, tangannya mengepal, dan tangan serta kakinya sedikit sulit diatur dalam kegembiraan. Saudara Yun, apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu bisa biarkan dia pergi dalam waktu 2 bulan. Ayahku sudah pulih sepenuhnya. Ya, apakah itu benar? Yun Che mengangguk, tentu saja benar. Seberapa yakinnya kamu? Yun Qinghong segera berkata. Pada saat ini, wajahnya bahkan tidak setenang sebelumnya. Yun Che tersenyum dan berkata, tentu saja saya sangat yakin. Senior Yun, jangan khawatir, karena junior ini berani mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Petik 2. Sebelumnya, Yun Qinghong tidak akan pernah mempercayai kata-kata Yun Che ini, tetapi pada saat ini, dia secara pribadi merasa bahwa semua meridian di tubuhnya telah terbangun, dan itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Mempercayainya jauh melebihi keraguannya. Yun Che mengambil kertas nasi di atas meja, lalu dengan cepat menulis 2 baris kata dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. Keluarga Yunmu harus memiliki apotek sendiri. Menurut jumlah di dalamnya, ambillah 14 bahan obat ini, dan di setidaknya 100 jarum perak 193 inci. Ah, baiklah. Yun Xiao sekarang tentu saja menganggap kata-kata Yun Che sebagai dekret kekaisaran. Dia melihat sekilas dan menemukan bahwa itu semua adalah bahan obat yang sangat umum. Dia tidak bisa tidak bertanya, begini caranya kamu bisa pulih. Tubuh ayahku, ini bukan untuk senior Yun, ini untukmu. Yun Che berkata sambil melirik, cederamu tidak serius. Kamu terlalu bersemangat sekarang, dan energi serta darahmu bergejolak. Jika kamu tidak mengontrol itu, mungkin butuh 2 bulan untuk pulih. Tidak, hanya ada jarum perak, yang untuk senior Yun. Racun dingin di tubuh senior Yun telah menyerang seluruh tubuhnya, dan bahkan pembuluh darah kehidupannya telah sepenuhnya menyerang. Metode biasa untuk mengeluarkan racunnya akan sangat berbahaya, jadi dia hanya bisa menggunakan jarum perak di sekujur tubuhnya. Racunnya perlahan-lahan dilepaskan kemana-mana, cepat pergi. Yun Che mengucapkan kata, racun dingin, dan sepertinya memiliki metode dan kepercayaan diri untuk menghilangkan racun dingin tersebut. Mata Yun Qinghong tiba-tiba bergetar lagi. Oke, aku akan segera pergi. Yun Xiao berlari keluar, dan ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik ngomong-ngomong. Bu, kemana ibu pergi? Jika kakak Yun bisa menyembuhkan ayah, dia juga bisa menyembuhkan ibu. Yun Qinghong berkata, pamanmu datang ke sini di pagi hari, dan ibumu mengikutinya kembali ke rumahmu. Dia akan segera kembali. Haha, tawa terakhir Yun Qinghong sangat santai dan nyaman. Meski kondisi istrinya sama seriusnya, namun terbilang lebih ringan dibandingkan kondisinya, karena pemuda di depannya berani mengatakan bahwa dia yakin 100% akan sembuh total, maka dengan sendirinya dia bisa membuat istrinya sembuh. Begitu Yun Qinghong selesai berbicara, suara seorang pria kasar tiba-tiba terdengar dari luar rumah sakit. Kakak ipar, kita kembali, ya. Apakah ada tamu? Bersambung.